fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena sesungguhnya tidak ada salat, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca dengannya. Ikhwan wa akhwat rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita masih dalam penjelasan bab sifatus salah, bab cara salat. Pada kesempatan yang lampau kita telah membahas hadis masalah meletakkan tangan tangan kanan atas tangan kiri di dada ketika salat dalam kondisi berdiri, sebagaimana hadis Wa'il bin Hujur dan hadis Sahal bin Sa'ad. Maka pada pembahasan kali ini kita akan berbicara mengenai masalah salah satu bagian daripada Fatihah yang menurut para ulama adalah merupakan rukun daripada Fatihah, rukun daripada salah, yakni membaca Fatihatul Kitab. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang pertama tadi dari Ubadah bin Samit yang dikeluarkan Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an. Makna ummul Qur'an adalah Fatihah. Disebut Fatihah ummul Qur'an. Arti al-ummu dalam bahasa Arab adalah tempat rujukan. Ummul Qura yakni ibu kota yang menjadi rujukan. Ummul Quran, ibunya Al-Quran, maknanya adalah tempat rujukan seluruh isi Al-Quran ada padanya. Maka disebut dengan nama Ummul Quran atau Ummul Kitab. Wa innahu fi ummil kitab ladaina. Ada beberapa tafsiran para ulama mengenai kata-kata Ummul Kitab. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan disebut dengan nama Ummul Kitab li'annahu yubtada'u bi kitabatiha fil masahib. Karena dia adalah merupakan sesuatu yang ditulis di awal mushaf. Dan dia adalah sesuatu yang di awal dibaca di dalam salat. Berkata Imam Al-Qurtubi disebut Al-Fatihah dengan Ummul Kitab li'annaha mutadamminatun li jami'i ulumil Qur'an. Disebut Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab atau Ummul Qur'an karena dia mencakup seluruh isi Al-Qur'anul Karim. Disebut juga dengan nama Fatihatul Kitab. Dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban dan Al-Qutni, la tujzi'u salatun la yuqra' fiha bi Fatihatul Kitab. Tidak dianggap sah, la tujzi, tidak boleh salat bagi orang yang tidak membaca padanya Fatihatul Kitab. Disebut dengan nama Fatihatul Kitab, Fatihah, karena dia adalah merupakan pembuka Al-Qur'anul Karim. Dan karena dia adalah merupakan pembuka dalam salat. Adapun hadis-hadis yang kita jelaskan tadi, ada beberapa hal yang akan kita ambil kesimpulan daripadanya. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala ketika menjabarkan tentang makna Ummul Quran, Fatihatul Kitab. Kata beliau, Ummul Quran, Fatihatul Kitab adalah merupakan dari sekian nama-nama surat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disebut juga dengan nama surat Al-Fatihah. Fahiya Ummul Quran, dia disebut dengan nama Ummul Quran. Liruju'i ma'anil Qur'an kullihi ila ma tadammanathu, karena seluruh makna Qur'an kembali kepada Al-Fatihah.
Wa hiya Fatihatul Kitab, dan dia adalah merupakan pembuka Alkitab. Karena dia pembuka Al-Qur'an, dan karena para sahabat membuka penulisan mushaf dengan Al-Fatihah. Banyak sekali nama-nama Al-Fatihah. Dalam Sahih Bukhari, Nabi menjelaskan tentang keutamaan Al-Fatihah. Beliau bersabda, "A'zamu suratin fil Qur'an alhamdulillahirabbil alamin wa hiya sab'ul mathani." Sebesar-besar surat di dalam Al-Qur'an adalah surat Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu Fatihah. Dan dia disebut dengan nama As-Sab'ul Mathani, 7 pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali jika kita rinci keutamaan Al-Fatihah. Ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan mengenai keutamaan Al-Quran Al-Karim, tidak banyak hadis yang sahih, kecuali surat tertentu saja. Di antaranya keutamaan surat Fatihah, keutamaan surat Al-Kahfi, keutamaan surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, ya, keutamaan surat Al-Muluk. Hanya sedikit saja keutamaan surat-surat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaitan hukum yang berkaitan dengan hadis ini, yakni hadis ini menunjukkan wajibnya membaca Fatihah dalam salat, dan bahwasanya Fatihah adalah merupakan rukun salat yang tidak sah salat tanpanya. Dan yang benar, Fatihah itu wajib dalam setiap rakaat. Karena ada sebagian mengatakan cukup pada rakaat pertama saja. Tetapi yang paling benar, Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat. Sebagaimana yang diterangkan Rasulullah dalam hadis, Al-musi'u salatah, orang yang salatnya salah, orang yang salatnya itu jelek, kemudian Rasulullah ajarkan dia, berkata Rasulullah kepadanya, setelah diajarkan Rasulullah tentang masalah takbir, membaca Fatihah, ruku' dan seterusnya, kata Rasulullah, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian perbuatlah semua yang tadi kuajarkan dalam setiap salatmu. Maknanya dalam setiap rakaat wajib membaca Fatihah. Dan kata-kata di sini la salata, la di sini dalam bahasa Arab namanya nafiyah. Linafi dzat, menafikan zat salat. Wa huwa ma'naha al-haqiqi. Dan itulah makna yang sebenar-benarnya. Makna la salata, tidak ada salat. Wa la takunu nafsi sifat illa ta'adzar nafsi dzat. Ada sebagian orang mengatakan makna la salata illa bi Fatihatil Kitab, maknanya adalah la salata kamilatan, tidak ada salat yang sempurna tanpa membaca Fatihah. Maka disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, bukan itu maknanya. Tapi makna tidak ada salat ini adalah tidak sah salat. La salata maknanya tidak sah salat kecuali dengan Fatihatul Kitab. Apalagi ungkapan la salata itu ditambah, diperkuat dengan hadis yang di bawahnya, la tujzi'u salatun, tidak sah salat la yuqra'u fiha bi Fatihatul Kitab, yang tidak dibaca padanya Fatihatul Kitab. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam menyebutkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang kandungan Al-Fatihah. Mari kita baca sejenak. Berkata Ibnu Qayyim dalam tafsirnya, "Istamalatil Fatihatu ala ummahatil matalibil 'aliyah atam istimal." Al-Fatihah mencakup seluruh perkara-perkara yang dituntut, perkara-perkara penting yang dituntut, yang dicari, perkara-perkara yang dituntut, perkara-perkara yang tinggi. Wa tadammanatha akmala tadammun, fashtamalat ala at-ta'rif bil ma'bud tabaraka ta'ala bi thalathati asma'. Dalam Fatihah tercakup yakni pengenalan tentang diri Allah Subhanahu wa taala dengan Rabb yang kita sembah, yang kita ibadati. Dalam Fatihah terdapat 3 nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nama terbesar, yang seluruh nama merujuk kepada 3 nama tersebut. Makanya dikatakan
seutama-utama surat, a'zam surat. Apa itu yakni? Nama Allah, nama Ar-Rabb, nama Ar-Rahman. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Ini nama yang terbesar, Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Dan dalam surat ini tercakup yakni perkara ubudiyah, wajibnya beribadah kepada Allah dalam ungkapan iyyaka na'bud. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan dalam ayat ini juga tercakup yakni makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan kita bahwasanya Allah sebagai Rabb pencipta alam semesta, pengaturnya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami bermohon pertolongan. Dan dalam ayat ini juga tercakup permohonan meminta hidayah. Dalam ayat ini tercakup membenarkan risalah. Dalam ayat ini tercakup isbatul ma'ad, akan adanya hari kembali, hari berbangkit. Dalam ucapan Maliki Yaumiddin, menetapkan adanya kenabian dari berbagai macam sisi. Bagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian berkata Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berkata Ibnu Katsir makna jalan yang lurus adalah at-tariqul wadih alladzi la ijaja fihi, jalan yang jelas yang tidak ada sedikit pun kecondongan padanya. Ada yang mengatakan jalan yang lurus ini, jalan yang jelas ini yang tidak ada kecondongan padanya, yaitu dialah kitabullah. Dan ada yang mengatakan makna jalan yang lurus adalah jalan yang benar. Ada yang menyebutkan makna jalan yang lurus adalah jalan Rasulullah. Dan seluruhnya merupakan penafsiran yang benar. Maka as-siratul mustaqim, dialah kitabullah, dialah jalan Rasulullah, dialah jalan kebenaran. Semuanya adalah merupakan penafsiran tentang makna yang berbeda-beda pengertiannya tapi sama tujuannya. Ini disebut dengan nama ikhtilafu at-tanawwu'. Penafsiran yang beragam tapi sama tujuannya. As-siratul mustaqim, dialah kitabullah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, maknanya adalah jalan kitabullah, Al-Quran. Jalan yang lurus, jalan yang hak. Jalan lurus adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak bertentangan satu sama lainnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, al-'abdu muttarrun daiman ila an yahdiyahu Allah as-siratal mustaqim. Manusia, makhluk, hamba senantiasa begitu merasa penting sekali untuk terus-menerus dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus. Maka dia harus terpaksa untuk berdoa dengan doa tersebut. Fa innahu la najata minal 'adzab wa la wusula ila as-sa'adati illa bihadhil hidayah. Karena enggak akan mungkin seorang hamba menuju jalan keselamatan, selamat daripada azab, kecuali dengan hidayah. Faman fatathu fahuwa imma minal maghdubi alaihim wa imma minadh dhallin. Barang siapa yang luput baginya hidayah, maka dia akan tergelincir ke dalam orang-orang yang dimurkai Allah, yakni jalan al-maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi, atau jalan orang-orang yang tersesat, ad-dhallin. Makanya setiap hamba, setiap kita, setiap hari mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, karena begitu pentingnya arti jalan yang lurus bagi manusia. Kalau kita enggak dapat as-siratal mustaqim, maka pasti akan tergelincir ke jalan ghair al-maghdubi alaihim, jalan orang-orang yang dimurkai Allah. yakni orang-orang Yahudi yang mereka tahu ilmu tapi tidak mereka amalkan.
Ini menunjukkan mereka tidak dapat hidayah. Atau ad-dhalin, orang-orang yang tersesat, yakni orang-orang Nasara yang mereka itu tidak punya ilmu tapi giat beramal sehingga amalan mereka sesat. Berkata Ibnu Qayyim, tatkala memohon hidayah kepada jalan lurus adalah merupakan tujuan yang paling mulia, yang tujuan yang paling utama, maka Allah ajarkan bagaimana cara meminta agar kita diberikan hidayah jalan lurus tersebut. Maka Allah perintahkan kita untuk mendahulukan di hadapan doa meminta hidayah dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pujaan. Makanya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pujian dan pujaan. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan pemilik seluruh alam. Wa tamjidih, ya, didahulukan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma dzakara ubudiyyatahum wa tauhidahum. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdinas siratal mustaqim. Dimulai dengan doa. Dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berdoa. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pujian, Ar-Rahmanir Rahim, pujian Allah Subhanahu wa taala. Kita besarkan Allah Subhanahu wa taala, kita muliakan. Ya. Kemudian setelah itu baru kita minta jalan hidayah. Adapun pembahasan fikih yang kita dapat ambil daripada hadis-hadis yang tadi kita bacakan tentang perselisihan para ulama dalam perkara Fatihah yang dibaca dalam salat. Sebelumnya sepakat para ulama, imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tentang wajibnya membaca Al-Fatihah, baik bagi seorang imam ataupun seorang yang salat sendirian. Dan semuanya imam yang empat ini sepakat bahwasanya tidak ada salat, tidak sah salat tanpa membaca Fatihah, kecuali golongan orang-orang yang mengikuti mazhab Hanafiyah. Kata mereka, enggak ada Fatihah juga enggak apa-apa. Yang penting ada puji-pujian. Kalau kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah akbar, sah salatnya. Ini pendapat Hanafiyah. Jadi mereka sepakat mengenai kewajibannya. Dan mereka semua sepakat yang tiga ini tidak sah salat tanpanya kecuali Hanafiyah. Walaupun dia mengatakan wajib, tapi andai kata tidak dibaca menurut Hanafiyah, ya, tetap sah salatnya. Yang diposisikan mereka adalah hukum membaca Fatihah bagi seorang makmum yang salat di belakang imam. Ini yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Bagaimana seorang makmum jika dia salat di belakang imam? Apakah makmum membaca Fatihah ataukah dia diam? Maka mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala dan mazhabnya al-hadis bahwasanya wajib bagi makmum membaca Fatihah, baik dalam salat-salat yang sir, yang sembunyi bacaannya seperti salat zuhur dan asar, ataupun salat-salat yang jahar yang dijelaskan bacaannya seperti salat maghrib, isya dan subuh. Sebisa mungkin. Ini mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah dan mazhabnya hadis wajib dibaca kapanpun juga. Bagi makmum wajib membaca Fatihah, baik salatnya jahriyah ataupun sirriyah. Mereka kecualikan satu keadaan saja, ketika makmum tertinggal, terluput dalam mengikuti imam dan dia dapat imam sedang dalam melaksanakan ruku'. Ketika itu baru gugur kepada makmum membaca Fatihah karena dia wajib mengikuti imam langsung.
Kalaulah seorang imam datang dan dia tidak sempat membaca Fatihah, menemui imam dalam keadaan ruku, maka hendaklah dia langsung ruku dan salatnya sah walaupun tidak membaca Fatihah dan tidak perlu mengulangi rakaat tersebut. Sama juga kalaulah dia mendapati imam dalam keadaan ruku dan dia tidak selesai membaca Fatihah, baru 2 ayat dia baca. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Langsung imam ketika itu ruku. Karena dia terlambat, maka wajib bagi dia untuk mengikuti imam. Dan salatnya sah. Ini keadaan yang dikecualikan. Adapun hadis yang mereka jadikan sebagai landasan bahwasanya kalau imam itu telah ruku dan makmum langsung ruku setelah takbiratul ihram, dianggap sah salatnya, dianggap dia sah walaupun tidak baca Fatihah, yakni hadis yang bersumber daripada hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Ketika dia datang terlambat dan mendapati imam dalam keadaan ruku, maka dia masuk ke masjid dalam keadaan ruku. Kemudian dia berjalan ke shaf dalam keadaan ruku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dia untuk mengulangi kembali salat yang tadi, rakaat yang tadi dia terluput membaca Fatihah padanya. Adapun pendapat yang kedua, pendapat jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, bahwasanya mereka mengatakan makmum dilarang membaca Fatihah bersama imam. Adapun hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai landasan mereka dalam pendapat ini adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza qara'a fa ansitu, jika imam membaca maka hendaklah kalian diam. Dan dalam musnad Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih yang menyambung, para perawinya semuanya thiqat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berucap, man kana lahu imamun fa qira'atuhu qira'atun lah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah merupakan bacaannya pula. Ini dalil yang kedua yang mereka jadikan sebagai hujjah. Kemudian kata mereka, wa thabata an-nahyu 'anil qira'ati khalfal imam 'an ashratin min as-sahabah. Terdapat larangan membaca di belakang imam dari 10 orang sahabat. Berkata Imam Sya'bi rahimahullahu taala, adraktu 70 badriyan, aku dapati 70 orang yang ikut perang Badar dari golongan sahabat Rasulullah. Kulluhum yamna'una al-ma'mum min al-qira'ati khalfal imam. Setiap mereka melarang makmum membaca di belakang imam. Ini pendapat jumhur, pendapatnya Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah. Adapun Imam Syafi'i dan Ahlul Hadis, apa hadis mereka? Apa landasan mereka? Tadi yang tadi kita baca semuanya. Ada 3 hadis yang kita baca tadi semua. La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. La tujzi salatun lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab. Ya. Dalam hadis yang ketiga, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Mungkin kalian membaca di belakang imam kalian. Qulna bala, kami berkata ya. Berkata ketika itu Rasul, la taf'alu, jangan lagi buat, illa, kecuali dengan ummil Qur'an, kecuali dengan Fatihah. Ini hadis-hadis yang telah menjadi landasan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan Ahlul Hadis. Dan ini pendapatnya masyayikh, kebanyakan masyayikh di Jazirah Arabia, Saudi Arabia, sebagaimana pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan dan lain-lainnya. Tetap wajib membaca Al-Fatihah, dan ini mazhabnya Ahlul Hadis. Adapun pendapat jumhur
di antara kalangan al-mu'asirin, kalangan orang-orang yang hidup sekarang, ulama yang mengikuti pendapat jumhur adalah al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, dan Syekh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi rahimahullah taala. Bahkan Syekh Muqbil mengatakan dalam fatwanya, kalaulah seorang terluput tidak ikut membaca Fatihah dan dia mendapat imam dalam keadaan ruku', maka wajib dia tambah 1 rakaat lagi dan membaca Fatihah. Ya. Dalam fatwanya, kalau seorang mendapat imam dalam keadaan ruku', maka dia dianggap tidak mendapatkan rakaat, maka dia wajib mengulangi kembali rakaat tersebut dengan menambahnya. Baik. Adapun bantahan mereka kepada hadis yang tadi disebutkan, man shalla khalfal imam, yang salat di belakang imam, fa qira'atuhu qira'atun lah, maka bacaan imam itu menjadi bacaan baginya. Ya. Kata mereka, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan seluruh jalan hadis ini cacat, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Adapun ayat yang dijadikan sandaran bagi jumhur, Allah mengatakan idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, jika Quran dibacakan hendaklah kalian diam. Wa idza qara'a fa'ansitu, ataupun hadis yang berbunyi jika imam membaca maka hendaklah kalian diam. Kata mereka ini hadis umum, diam dalam segala satu kecuali dalam masalah Fatihah. Ya. Kalau imam baca surat diam. Apapun baca imam diam kecuali kalian tetap wajib membaca Fatihah. Kata mereka apa? Keumuman hadis ini dikhususkan dengan kewajiban membaca Fatihah. Karena kaidahnya harus dahulukan yang khusus daripada yang umum menurut pendapat mereka. Paham? Antum paham? Jadi jawaban mazhab Syafi'i rahimahullah taala dan mazhabnya al-hadis mengenai hadis tadi lemah katanya. Imam Hajar mengatakan lemah, jalannya semua cacat. Yang mengatakan bacaan imam itu adalah merupakan bacaan makmum, riwayatnya lemah. Adapun ayat yang mereka terangkan sebagai dalil jika dibacakan Quran maka akan diam, dan hadis jika imam membaca hendaklah akan diam, kata mereka ini hadis yang sifatnya umum, menyuruh kita untuk diam kecuali dalam perkara yang memang kita diwajibkan untuk membacanya, yakni Fatihah, maka tetap wajib membaca Fatihah. Adapun mazhab Imam Malik rahimahullah taala sedikit dia berbeda, dan dia menganggap dia mengumpulkan hadis-hadis seluruhnya. Kata dia apa? Wajib membaca Fatihah dalam salat sirriyah, salat yang sir, salat zuhur, salat asar, wajib bagi makmum membaca Fatihah. Enggak boleh dia diam saja. Adapun dalam salat jahriyah tidak disyariatkan membacanya. Ya. Jadi dalam mazhab Imam Malik rahimahullahu taala, hadis-hadis yang melarang itu pada salat jahriyah. Adapun hadis-hadis yang memerintahkan untuk membaca Fatihah itu dalam salat apa? Sirriyah. Dan Imam Malik mazhabnya banyak mazhabul jama', banyak mazhab menggabungkan 2 hadis atau 3 hadis. Ya, menggabungkan beberapa hadis jadikan satu. Namanya mazhabul jama'. Contohnya dalam masalah menyentuh kemaluan contohnya. Imam Malik berupaya menggabungkan 2 hadis. Hadis yang pertama mengenai masalah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu, kata Rasulullah. Hadis lain ketika sahabat meminta fatwa, ya Rasulullah, bagaimana kami jika menyentuh kemaluan kami, kan kami telah berwudu, kata Rasulullah, sesungguhnya kemaluanmu itu adalah merupakan bagian daripada anggota tubuhmu. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Karena itulah ada 2 pendapat ulama, masing-masing berpegang dengan satu hadis. Sebagian mengatakan batal wudunya, ini hadisnya. Sebagian mengatakan tidak batal wudunya, ini hadisnya. Dan ada yang menggabungkan 2 hadis ini, inilah mazhab Imam Malik. Dan ini diikuti oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kalaulah dia memegangnya dengan syahwat, maka batal wudunya. Kalaulah memegangnya tidak dengan syahwat, tidak batal wudunya. Dari mana dasarnya? Ya, karena ketika Rasulullah dimintakan fatwa bagaimana tentang menyentuh kemaluan kami ya Rasulullah, kata Rasulullah, sesungguhnya dia
adalah merupakan bagian daripada anggota tubuhmu. Maknanya, sebagaimana kita nggak punya syahwat kalau andai kata kita pegang tangan, pegang kaki, kepala, jika memegang kemaluan tanpa syahwat pun dianggap tidak membatalkan wudu. Adapun hadis yang mengatakan man massa dzakara falyatawadda, yang menyentuh kemaluan hendaklah berwudu, itu berlaku bagi orang-orang yang menyentuhnya dengan syahwat, kata beliau. Sama dengan hadis masalah perkara menyentuh wanita, apakah membatalkan wudu? Ya. Sebab ulama mengatakan tidak batal wudunya. Sebagian mengatakan batal wudunya. Ada yang menggabungkan, yang mengatakan bahwasanya dengan syahwat batal wudunya, tidak dengan syahwat tidak batal wudunya. Dan ikhwan, perkara fikih merupakan perkara yang luas sekali. Orang yang belajar fikih dia akan terbuka wawasannya dalam memahami Islam. Walaupun di antara pendapat ini pasti ada yang lebih benar daripada yang lain, tetapi setiap para ulama, walaupun mereka itu keliru dalam pendapatnya dan mereka telah berijtihad, maka tetap mereka dapat pahala berapa? 1. Yang paling benar dapat pahala 2. Kemudian ikhwan rahimakumullah, antum lihat walaupun para ulama berbeda dalam masalah fikih, tapi mereka sepakat perbedaan ini dibangun di atas dalil. Setiap perbedaan mereka memiliki landasan dalil. Tetapi sebagian berpegang dengan keumuman hadis, keumuman dalil. Sebagian berpegang dengan kekhususan dalil. Sebagian menggunakan jalan jamak, menggabungkan 2 pendapat, 3 hadis, 4 hadis. Sebagian memilih jalan tarjih. Karena itulah mereka berbeda. Ya, adapun orang-orang yang datang setelah mereka membangun perselisihan mereka bukan di atas dalil. Itu bedanya kita. Ahlu sunnah, walaupun mereka berbeda dalam masalah fikih, tapi semua perbedaan itu mereka bangun di atas dalil. Dan mereka walaupun berbeda-beda dalam masalah fikih, mereka sepakat untuk mengembalikan perkara ini kepada dalil. Dan ini perkara yang tidak akan dapat ditutup. Bahkan para sahabat-sahabat Rasulullah pun berbeda dalam masalah fikih mereka. Dalam banyak hal, dalam masalah faraid, ada perbedaan antara Umar dan Zaid. Ya. Dalam perkara wudu antara Abu Hurairah dan para sahabat lain-lainnya. Ya, antara Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya. Dan banyak, jika antum lihat banyak sekali perbedaan para sahabat dalam memahami masalah fikih dalam agama. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya mereka tidak pernah berbeda dalam masalah apa? Akidah enggak ada pernah berbeda. Manhaj, cara beragama tidak pernah berbeda. Semua mereka sepakat kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah, mereka semua sepakat. Ketika Rasulullah katakan jangan ada yang salat kecuali di Bani Quraidah. Salat asar kata Rasulullah, jangan ada di antara kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkatlah para sahabat, sebagian salat di tengah jalan ketika telah masuk waktu asar. Sebagian lain salat ketika sampai di Bani Quraidah dan telah lewat waktu asar. Berbeda mereka. Sebagian memahami makna hadis ini adalah perintah bersegera, maka mereka bersegera dan mereka sempatkan salat di tengah jalan selama tidak terlambat, selama tidak tertinggal oleh pasukan. Dan sebagian memahami hadis ini bahwasanya perintah jangan sampai salat kecuali di Bani Quraidah, maka mereka bersalatnya di Bani Quraidah. Maka ikhwan rahimakumullah, ya, satu hal yang menjadi catatan untuk kita bahwasanya para ulama walaupun mereka berbeda-beda dalam masalah fikih, mereka tetap ta'aluf, tetap saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lainnya. Bahkan orang yang menganggap imamnya itu tidak sah salatnya karena imamnya menganggap darah itu contohnya apa? Tidak najis, dan dia menganggap darah itu najis. Dia salat belakang imam. Yang menurut mazhabnya imam ini salatnya enggak sah andai kata dia ada darah di tubuhnya. Ya. Atau darah yang terluka, darah yang mengalir. Ya. Tapi dia akan tetap salat di belakang imam tersebut. Menunjukkan mereka berbeda-beda tapi mereka tetap berupaya untuk menyatukan pendapat. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di Mina melaksanakan salat secara sempurna 4 rakaat, 4 zuhur, 4 asar. Hal ini diselisih oleh sebagian besar sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
menyelisihi yakni Utsman radhiyallahu taala. Dia katakan sunnah Nabi SAW adalah mengqasar salat, tetapi dia tetap salat menjadi makmum di belakang Utsman bin Affan. Ketika ditanyakan kepadanya, kenapa engkau salat? Bukankah kau mengatakan 2 rakaat? Sementara Utsman salat 4 rakaat. Dia katakan al-khilafu syarrun kulluh atau kulluh syarr. Karena setiap bentuk perselisihan itu seluruhnya adalah kejelekan. Yang membaca buku fikih, dia akan dapati banyak sekali perbedaan para sahabat dalam masalah-masalah fikih. Sebagaimana pendapat para ulama-ulama kita di zaman sekarang ini, banyak sekali perbedaan-perbedaan mereka dalam masalah alkohol. Sebagian mengatakan najis, sebagian mengatakan tidak najis, dan banyak perkara-perkara lainnya. Dan ada pun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala merajihkan, lebih mengkuatkan pendapat Imam Malik. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama-ulama salaf. Kalau andai kata dia mendengar imam, dia diam, mendengarkan bacaan imam. Karena bacaan imam itu lebih baik didengarkan daripada dia baca dan imam membaca. Dan itu bagian daripada mengikuti imam. Karena orang yang ikut belakang imam kemudian dia membaca bacaan yang berbeda dengan bacaan imam, dianggap tidak mengikuti imam. Karena itulah gugur kewajiban membaca Fatihah bagi makmum. Bahkan dalam tempat lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-qira'atu ma'a jahli imam munkar mukhalifun likitab wa sunnah wa ma'alih sahabah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, membaca bacaan Fatihah dengan dalam salat-salat yang jahar, yang dikeraskan bersama imam, perkara mungkar, menyelisihi kitab, menyelisihi sunnah, dan menyelisihi apa-apa yang dikerjakan oleh sahabat. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan dia katakan mungkar, perkataan merupakan perbuatan yang mungkar jika dia membaca dalam salat-salat jahriyah di belakang imam. Dan di antara para ulama-ulama dakwah yang mengikuti pendapat ini adalah pendapat Syekh Abdullah bin Muhammad, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Abdurrahman bin Sa'di dan lain-lainnya. Syekh Abdurrahman bin Sa'di itu guru besar Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Tapi lihatlah pendapat Syekh Utsaimin, dia mengatakan wajib membaca dalam setiap rakaat. Tidak sependapat dengan gurunya Syekh Abdurrahman bin Sa'di. Karena itu masalah fikih masalah yang luas. Dan tidak harus murid ikut pendapat gurunya, selalu tidak. Ya. Ibnu Qayyim banyak sekali mengikuti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam banyak hal. Tetapi ada hal-hal yang dia tidak mengikuti pendapat gurunya. Contohnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dia mengatakan kalau bergabung antara hari Jumat dan hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah taala adalah gugur kewajiban Jumat. Tidak ada Jumat. Apakah diganti dengan zuhur? Tidak ada zuhur sama sekali. Cukup saja dengan salat Id. Itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kita tanyakan kepada murid-murid beliau, kepada Syekh Ali, kepada Syekh Musa, Muhammad Musa Al-Nasr, kata dia, itulah pendapat guru kami. Tetapi kami enggak sepakat dengan pendapat guru kami. Karena kami berpendapat, kalaulah dia tidak melaksanakan salat Jumat, tidak gugur zuhurnya, tetap dia kerjakan zuhur. Biasa. Makanya perkara fikih enggak bisa kita satukan manusia. Ya. Apalagi masing-masing memiliki dalil. Dan di sini kita harus memberikan toleransi yang besar dalam perkara-perkara fikih. Ada yang menggerak-gerakkan tangannya, jarinya ketika tasyahud. Ada yang menggerakkannya dari awal, ada yang di akhir, ada yang tidak menggerakkan. Ini perkara-perkara fikih. Ada yang meletakkan tangannya ketika sujud terlebih dahulu, ada yang meletakkan lututnya terlebih dahulu, dan seterusnya. Ya.
Ada yang bersedekap setelah sami Allahu liman hamidah, ada yang melepaskan tangannya, mengeluarkan tangannya. Ini perkara-perkara khilaf di antara ulama. Paling-paling antum sebagai orang-orang pemula bingung saja setelah itu, mana yang kupilih ini? Paling-paling itu. Ya kan? Tapi inilah fikih. Makanya para ulama enggak pernah mengatakan as-sahih, yang benar enggak pernah. Tapi apa? Ar-rajih. Apa arti ar-rajih? Timbangan, ini timbangan kalau antum menimbang. Kalau anda kata lebih berat ini pada ini, yang namanya apa? Rajih. Ini marjuh. Ya. Dia tidak bisa klaim 100% inilah kebenaran, tidak bisa. Paling-paling dikatakan ar-rajih, yang lebih condong kepada kebenaran adalah pendapat ini. Itu masalah fiqih. Sampai ada majelis tarjih, gak bisa diklaim ini semua, ya. Dan tidak mungkin kita satukan kaum muslimin dalam satu fikih, gak mungkin, mustahil. Gak bisa. Imam Malik ketika menjadi imam dengan bukunya kitab Muwatta Malik, ya, ketika itu salah seorang penguasa, kalau saya nggak khilaf, Abu Ja'far al-Mansur, berkata, wahai Imam Malik, bagaimana yang terjadikan semua rujukan manusia kitab ini saja, dan semua merujuk kepada kitab Muwatta ini, semuanya tersatukan cara belakang mereka, cara mereka bermadzhab. Kata Imam Malik, jangan disatukan mereka, biar mereka masing-masing telah menemukan apa yang mereka pahami dalam masalah agama. Tapi ingat, ini dalam masalah apa? Fiqih, bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah manhaj, tidak. Kalau masalah manhaj enggak boleh kita berbeda. Ya, sebagaimana manhajnya orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat, ini di luar kaum muslimin, di luar ahlu sunnah. Yang mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, yang menganggap Aisyah berzina wal'iyadzubillah dan Hafsah, ini semua bukan kaum muslimin, mereka di luar dari mazhab kaum muslimin, di luar ahlu sunnah. Yang mengatakan Quran mereka itu beda sama kita, di luar kaum muslimin, mereka di luar ahlu sunnah. Ini masalah akidah, ya. Yang mengatakan imam-imam mereka itu tahu kapan mati, di mana mereka mati, ini bukan mazhab ahlu sunnah. Yang mengatakan imam mereka itu maksum, yang gaib, ini bukan mazhabnya Ahlussunnah. Karena Ahlussunnah mengatakan yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Maka harus dibedakan perkara-perkara agama. Yang menganggap ada nabi setelah Rasulullah, ini bukan di dalam kategori Ahlussunnah, ini di luar Ahlussunnah, ini kufar. Ini orang-orang kafir. Karena Ahlussunnah mengatakan tidak ada nabi setelah Rasulullah dengan dalil yang banyak sekali. Yang mengatakan ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang kafir, bukan ya. Karena itulah para ulama mengkafirkan Qadianiyah, Ahmadiyah. Tidak halal menikahi wanita-wanita mereka dan yang semisalnya. Ini perkara apa? Ini bukan fiqih, ikhwan, perkara manhaj, cara beragama. Ya. Yang menghalalkan darah kaum muslimin, kaum khawarij, ini perkara manhaj dalam beragama. Yang memerangi kaum muslimin yang tidak sepaham dengannya diperangi, dikafirkan. Ini di luar daripada manhaj Ahlus Sunnah. Jadi antum harus pilih-pilih. Dalam perkara fikih banyak-banyaklah berlapang dada. Yang kunut, yang enggak kunut, berlapang dada lah antum. Yang azan 2 kali ketika Jumat, yang azan sekali, berlapang dada lah perkara-perkara seperti ini. Jangan sesat dada kita. Walaupun kita mengamalkan apa yang kita anggap lebih rajih, tapi berlapang dadalah dengan orang-orang yang menyelisih kita dalam perkara-perkara khilaf. Bahkan dalam masalah mengangkat tangan ketika kunut, para ulama berselisih. Bagi seorang makmum meyakini bahwasanya tidak rajih kunut. Dalam mazhab Syekh Utsaimin mengatakan dia turut mengangkat tangan dengan imamnya. Walaupun dia tidak menganggap itu rajih, karena Rasul mengatakan sesungguhnya imam dijadikan untuk diikut. Ya. Syekh Ibrahim Ar-Ruhail mengatakan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhail mengatakan, kalau dia meyakini itu bid'ah maka tidak dia ikuti. Walaupun imam membacanya, mengangkat tangannya, dia tetap mengulurkan tangannya. Berbeda-beda para ulama. Ya. Kalau Syekh Ibrahim Ar-Ruhail mengatakan jika menjadi fitnah di suatu tempat, angkat tangan ikuti imam. Subhanallah, luas perkara fiqih. Ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Baik.
Kita telah jelaskan kepada aku perkara mengenai masalah Fatihah ini. Wallahu taala a'lam. Kita baca hadis yang kedua. Siapa yang baca? Fadhal, Iqra. Bismillah, salatu wassalamu Rasulillah wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salah bi alhamdulillahi rabbil alamin muttafaqun alaih. Zada Muslimun la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwali قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والناسعي وابن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذه يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. طيب. وعن أنس رضي الله عنه dari Anas radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar mereka memulai salat dengan membaca alhamdulillah Rabbil alamin muttafaqun alaih. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhirnya. Tidak di awal membaca ataupun tidak di akhirnya. Wa fi riwayatin li Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tidak menguatkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra li Ibnu Khuzaimah kanu yusirrun. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan Ibnu Khuzaimah kanu yusirrun, mereka menyembunyikan bismillahirrahmanirrahim. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. Maka untuk inilah dibawa yang dinafikan oleh Muslim dengan kata-kata la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan orang-orang yang menyebutkan cacatnya hadis ini. Yang jelas ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajmain, hadis ini sahih. Ya, ada yang mengatakan hadis ini goncang muttarib, tapi tidak goncang. Yang benar hadis ini sahih. Kemudian, kalau hadis ini kita hukum sahih, apa yang kita ambil daripada hadis yang mulia ini? Apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Pakai mikrofonnya. Bahwasanya dalam pembacaan Al-Fatihah tidak dimasukkan di sini dengan bismillah. Dan mengawali dengan alhamdulillah. Bahwasanya ketika kita membaca Fatihah dalam salat ya adalah tradisi Nabi, Abu Bakar dan Umar, mereka memulai dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana bismillah? Diterangkan dalam Muslim, mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim baik di awal bacaan ataupun di akhirnya. Di awal bacaan maknanya ketika membaca Fatihah, di akhirnya maknanya ketika akan membaca surat, enggak ada baca bismillah. Kalau andai kata kita baca Al-Fatihah, enggak baca bismillah. Baca surat, enggak baca bismillah. Apa makna enggak baca di sini? Ditafsirkan dalam hadis-hadis ini bawahnya. La yajharun bi bismillah. Mereka tidak menjaharkan, berarti dibaca tapi tidak jahar. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca bismillahnya tapi tidak dijaharkan. Apalagi dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, kanu yusirrun. Mereka menyembunyikan bacaan bismillahirrahmanirrahim.
Yang anehnya ada orang-orang yang mengatakan tidak sah salat dengan orang-orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu. Saya pergi ke Aceh itu ada orang-orang yang nggak mau salat dengan orang-orang Muhammadiyah. Kenapa? Mereka tidak sah salatnya karena mereka nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau mereka. Bermakmum di belakang orang-orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena sempitnya pemahaman dalam agama. Baik. Di antara tambahan untuk keterangan hadis ini bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada Fatihah, maka tidak wajib dibaca. Tidak harus dibaca. Hanya dianjurkan saja. Kalaulah ada yang tidak membaca bismillah, langsung alhamdulillah salatnya sah. Karena Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada Fatihah. Dia hanyalah merupakan pemisah antara surat yang satu dengan surat lainnya. Dan itu pun dipersisihkan para ulama. Sebagian mengatakan bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Sebagian mengatakan bismillah bukan bagian daripada Fatihah. Nanti akan jelaskan dengan rinci pada masanya. Bahkan Al-Qadhi menyebutkan ijma' tentang Bismillah bukan bagian daripada Fatihah, tapi tidaklah mungkin ijma' jika ada persisihan antara ulama. Makanya antum jangan cepat-cepat mengatakan ijma', karena banyak sekali para ulama yang menukil ijma' tidak benar ijma'nya. Apa itu ijma'? Ijma' yakni kesepakatan kaum muslimin terhadap suatu hukum, suatu perkara. Kadang-kadang Al-Qadhi Iyad mengatakan ijma', Al-Mundhir mengatakan ijma'. Maka jangan cepat terkecoh ketika antum membaca ini telah diijma'kan oleh para ulama. Ya. Karena sebagian mereka ketika tidak mengetahui adanya yang menyelisih, mereka sebutkan ijma', padahal belum tentu ijma'. Baik. Kita sebutkan persisian para ulama dalam perkara ini. Berkata Syekh Abdullah, ajma'al ulama ala anna al-basmalata ba'dhu ayatin min surat an-Naml. Sepakat para ulama bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu sebagian ayat yang terdapat dalam surat An-Naml. Sepakat mereka, enggak ada yang menyelisih, yakni yang terdapat dalam surat An-Naml ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis. Dia ucapkan padanya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ketika dia suruh yakni melayangkan Hudhud melayangkan surat kepada Ratu Bilqis, dia ucapkan sesungguhnya dia ini surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alla ta'lu alayya, jangan menantangku, wa'tuni muslimin, datanglah dalam keadaan menyerahkan diri. Sepakat para ulama bismillahirrahmanirrahim di sini adalah merupakan ayat daripada surat An-Naml. Tidak ada lagi dipersihkan itu semua. Kemudian mereka berselisih dalam membaca bismillah ketika sholat. Mazhabnya al-a'immat ats-tsalatsa bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan perkara yakni yang disyariatkan untuk dibaca dalam sholat. Adapun Imam Malik mengatakan tidak disyariatkan membacanya dalam sholat yang wajib. Tidak dalam sholat yang sifatnya sirriyah ataupun jahriyah. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad
dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah merupakan perkara yang disyariatkan dalam salat untuk dibaca. Atau disyariatkan maknanya adalah memang ada syariatnya untuk membaca. Kita lepas daripada perkara wajib atau tidak, tapi disyariatkan membacanya. Menurut mazhab siapa? Abu Hanifah, Ahmad, serta Syafi'i. Adapun Malik mengatakan tidak disyariatkan dalam salat-salat yang wajib, baik dia salatnya jahriyah ataupun sirriyah. Tidak disyariatkan, tidak dibaca sama sekali. Kemudian orang-orang yang mengatakan disyariatkan ketika salat untuk dibaca, mereka berselisih. Kembali, apakah wajib atau tidak ketika membaca Fatihah dengan membaca bismillah, ketika membaca surat membaca bismillah. Maka mazhabnya Abu Hanifah dan Ahmad bahwasanya membaca Bismillahirrahmanirrahim sunnah, tidak wajib. Kenapa? Karena mereka memandang bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada surat Fatihah sebagaimana tadi disebutkan. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan wajib dibaca dalam salat. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menganggap Bismillah adalah merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Dan mazhab Syafi'i menyunahkan untuk dijaharkan dibacanya. Berkata Ibn Rushdi, adapun mereka berselisih disebabkan karena ada beberapa athar yang kelihatannya berselisih. Ada beberapa dalil yang seolah-olah dia terdapat dalam dalil tersebut pertentangan satu sama lainnya. Dan sebagian ulama berpandangan yang sama dengan pendapat Syafi'i rahimahullah ta'ala, baik daripada sebagian sahabat bahkan tabi'in, mereka mengatakan wajib dibaca Bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Dalil mereka adalah hadis yang telah diriwayatkan Imam Nasa'i dan lain-lainnya dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abu Hurairah salat belakang murid-muridnya, maka dia ucapkan bismillah dengan keras. Kemudian dia katakan setelah salatnya selesai, inni la ushbihukum salatan bi Rasulillah. Sesungguhnya aku benar-benar mencontohkan kepada kalian mirip sekali begitulah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, asal daripada Abu Hurairah yang dia baca bismillah dengan keras dan dia katakan beginilah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah dalam pandangan Abu Hurairah membaca bismillah dengan keras. Tapi menurut pendapat jumhur ulama, ya, dan ini pun merupakan riwayat daripada pendapat para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan sebagian daripada ulama-ulama salaf dan ulama-ulama yang datang belakangan, adalah yakni tidak dijaharkan. Walaupun dibaca, disunahkan saja, tidak wajib. Disunahkan untuk dibaca. Kalau enggak dibaca, tidak apa-apa, tidak mengapa. Tapi kalau dibaca hendaklah dijaharkan. Dan berkata dan Syekh Abdullah Al-Bassam, dan inilah pendapat yang rajih daripada pendapat-pendapat ini. Dia disunahkan, tidak diwajibkan. Tapi tidaklah dijaharkan, dibaca dengan sir. Tengok, lihat. Berkata Syekhul Islam, al-mudawamatu 'ala al-jahri biha bid'ah. Kalau continue terus-menerus membaca bismillah dengan keras, itu bid'ah. Mukhalifatun li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ahadits musarrah fil jahri kulluha mawdu'. Bertentangan dengan sunnah Rasulullah, dan semua hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah membaca bismillah dengan jahar seluruhnya adalah palsu. Enggak ada yang sahih. Paling riwayat Abu Hurairah tadi. Asal daripada Abu Hurairah tadi. Dan itu perbuatan Abu Hurairah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disisi oleh para sahabat-sahabat lainnya. Berkata Ibnu Qayyim, "Annal jahra biha tafarrada bihi Nu'aim al-Mujmir min bain ashabi Abi Hurairah."
Riwayat ini pun adalah merupakan riwayat yang diriwayatkan secara sendiri saja oleh muridnya Abu Hurairah yang bernama Nu'aim Al-Mujmir. Enggak ada murid-murid Abu Hurairah lainnya meriwayatkan hal yang senada. Dan ada 8 perawi yang meriwayatkan hal ini, tetapi cuma dia sendiri yang menyebutkan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, beginilah aku salat, contohkan salat Rasulullah kepada kalian. Dan berkata Syekh Abdullah Al-Bassam mengkuatkan pendapat tidak wajibnya membaca bismillah, bahkan walaupun dianjurkan, disunnahkan tidak dijaharkan, ya, adalah yang terdapat dalam Sahih Muslim dari jalur Abu Hurairah, berkata Rasulullah, qala Allah tabaraka wa ta'ala, berkata Allah tabaraka wa ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini, aku bagi salatku, ya, aku bagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hammadani abdi, kalau hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku mengatakan hambaku memujiku. Di sini enggak dimulai dengan bismillah. Kata Allah, ku bagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, akan kukatakan hambaku memujiku. Jika hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, aku akan mengatakan hambaku memuji aku. Jika hambaku berkata maliki yaumiddin, aku akan mengatakan bahwa hambaku menyanjungku. Jika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku katakan ini antara aku dan antara hambaku setengah-setengah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami memohon, ini hamba. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allah menolong hamba-hambanya setengah-setengah. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hamba apa-apa yang dia mohon. Sampai akhir hadis. Intinya dalam hadis ini dimulai dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ini yang paling kuat menurut Syekh Abdullah Al-Bassam, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada Al-Fatihah dan tidak wajib dibaca ketika salat. Ya. Kemudian kalaupun dibaca, maka tidak disunnahkan untuk dijaharkan. Baik, adapun hadis yang berikutnya kita baca. Ya, ini karena satu perkara. Silahkan baca. Bismillah, salatu wassalamu Rasulillah wa an Nu'aim al-Mujmir qala sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladdallin qala amin ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة. Baik. Ini di sini dibariskan dengan la asbahukum. Boleh dibacakan la asbahukum. La asbahukum. Yang paling mirip. Baik. Dari Nu'aim al-Mujmir, dia berkata, aku salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka dia baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru dia baca dengan Ummul Quran. Ini Fatihah. Ketika dia sampai kepada ucapan waladdallin, dia katakan amin. Dan dia berkata setiap kali sujud dan bangun daripada duduk, Allahu Akbar. Kemudian dia mengatakan ketika mengucapkan salam, ya, walladzi nafsi biyadih, demi Allah dia yang mana jiwaku di tangannya, inni la asbahukum salatan bi Rasulillah, aku adalah yang paling mirip bagi kalian salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini merupakan dalil siapa tadi? Mazhab
Syafi'i tentang masalah membaca bismillah dengan jahar. Di sini Abu Hurairah membaca dengan jahar dan dia mengatakan, aku adalah yang paling mirip di antara kalian salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh kita sangkal, ini menunjukkan paling mirip bukanlah sebenarnya seluruhnya. Ya, menunjukkan sebagian besar yang dia buat itu adalah yang Rasulullah SAW perbuat. Kecuali Fatihah, kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Dapat dibantah di sini. La asbahukum, yang paling mirip di antara kalian dengan Rasulullah salatnya. Mungkin dalam segala, ya dalam kebanyakan perkara, bukan dalam perkara membaca Bismillah dengan jahar. Taib. Satu hadis lagi. Bismillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha." Rawahu ad-Darqutni والصواب وقفة والصواب وقفة. وعن Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah kalian membaca Fatihah maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha, karena dia yakni bismillah merupakan satu daripada ayat-ayat Al-Fatihah. Rawahu ad-Darqutni, hadis ini dikeluarkan Imam Darqutni, dan Al-Qutni mengatakan yang benar hadis ini mauquf saja, perkataan Abu Hurairah saja, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang pendapat Abu Hurairah. Ini diantara perbedaan para sahabat. Abu Hurairah membaca bismillah dengan jahar. Apakah semua sahabat mengikuti Abu Hurairah? Tidak. Menunjukkan bahwasanya mereka berbeda dalam perkara-perkara tertentu dalam masalah fikih. Hadis ini yang benar mauquf, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah pemahaman kita dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu-ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Wallahu waliyut taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? 5 menit. Silakan. Tafadhal. Ridha. Yang jelas mengenai tafsir Fatihah, kalau antum mau rinciannya silahkan merujuk kepada tafsir-tafsir para ulama. Kita lebih di sini fokus membahas tentang masalah hukum-hukumnya. Fadhal. Bismillah. Bagi pemula Ustaz, dan dia juga kurang sedikit ilmu dan juga tidak mengetahui masalah khilaf, apakah dia mengikuti perkataan gurunya itu merupakan taklid yang salah atau gimana Ustaz? Tayyib. Orang yang pemula dalam belajar agama, ketika disebutkan khilaf pendapat ini, kemudian salahkah dia jika dia mengikuti pendapat gurunya? Itu pertanyaannya. Enggak salah. Ya. Dia anggap mungkin ini, jadi muqallid, dia tadi itu muqallid. Muqallid itu artinya apa? Orang yang ikut-ikutan. Tetapi muqallid ini dalam perkara memilih mereka tidak taklid. Ketika ada berapa orang ustadz, berapa orang guru, syekh, akan dia cuma satu, ini yang kuikuti. Di situ dia tidak taklid, di situ dia berijtihad. Jadi muqallid ahlu taklid berijtihad dalam memilih kayaknya ini yang kuikuti ini. Tapi tidak salah, ya. Dalam perkara furu', dalam perkara amalan ibadah seperti ini, tidak mengapa kita taklid kepada orang-orang yang kita anggap yang lebih baik keilmuannya, kesalehannya, amalannya, enggak apa-apa kita taklid. Yang dilarang para ulama taklid dalam masalah akidah, enggak boleh. Harus seorang mengetahui akidah, belajar akidah. Enggak boleh taklid. Kalau dalam perkara furu' seperti ini semuanya orang wajib berijtihad, enggak, karena ada orang yang bisa mengamalkan agama. Karena perkara-perkara ijtihad itu khusus bagi para ulama. Ya, orang-orang awam cukuplah mereka bertaklid kepada orang yang mereka anggap lebih utama keilmuannya dibandingkan yang lainnya. Tetapi satu hal
yang harus antum ingat ketika dia mengikuti gurunya, taklid kepada gurunya, dan suatu ketika datang kepadanya dalil yang sahih, hadis yang sahih, yang ternyata bertentangan dengan pendapat gurunya, maka wajib dia ikuti dalil yang sahih, hadis yang sahih. Dia tinggalkan pendapat gurunya. Itu saja. Ya. Enggak wajib antum, enggak wajib seluruh kaum muslimin menjadi mujtahid, belajar agama semua, enggak mungkin, secara detail enggak mungkin. Maka orang awam cukuplah bagi mereka bertaklid kepada orang-orang saleh mereka, ulama mereka. Tapi dengan catatan, jika datang kepada mereka kebenaran, dalil yang sahih, bertentangan dengan pendapat guru mereka, wajib mereka tinggalkan pendapat guru-guru mereka. Wallahu taala alam. Betul. Bismillah. Ustaz, bagaimana kalau kita ternyata mengambil pilihan bahwa kita mengikuti bahwa Al-Fatihah itu tanpa basmalah, tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bagaimana caranya kita menentukan bahwa ayat itu 7? Karena sabung ma'ani dia sebut ayat yang dibaca, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam sebuah hadis. Jadi menomorkannya atau menentukannya 7 ayat itu bagaimana batasan-batasannya? Isma, antum dengarkan. Masalah penomoran ayat pun terdapat perbedaan di antara para ulama. Masalah nomor. Ya, ada yang ghairil maghdubi alaihim. Di mana dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang memutuskan di situ. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Intinya penomoran ayat itu berbeda antara, ingat pada masa Rasulullah tidak pernah diberikan nomor Al-Qur'an Karim. Jadi makanya berbeda, ada yang mengatakan ayat Al-Qur'an jumlahnya adalah berapa? 6.666, ada yang 6.400 sekian. Perbedaan dalam menghitung bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menghitung kepada ayat Al-Qur'an Al-Fatihah, ada yang menghitung tidak bagian daripada Fatihah. Terkadang ya, yang tadi saya katakan, ada yang ayatnya panjang, sebagian memotong setengah, ya, sebagian mengatakan ini sampai akhir, maka mereka berbeda-beda. Ingat ikhwan rahimakumullah, kalau antum belajar ulumul Quran, kita akan pelajari kelak bahwasanya ya, ada perkara-perkara yang sifatnya tauqifi datang daripada Allah SWT. Contohnya penyusunan surat, yang pertama Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, itu dari Allah SWT. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Fatihah, yang terakhir An-Nas, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril setiap tahunnya. Kata Rasulullah kepada para sahabat, buat ini di sini, buat ini di sini. Ya. Ada perkara-perkara yang datang belakangan dalam rangka untuk mempermudah kaum muslimin membaca Qur'anul Karim. Dan bukan termasuk ke dalam bid'ah yang tercela. Apa di antaranya? Baris Al-Qur'an. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Enggak ada pada masa Rasulullah SAW. Itu ada pada pemerintahan Hajjaj. Ketika masuk ke dalam agama Islam orang-orang yang bukan Arab, yang mereka kesulitan tanpa dikasih baris. Makanya ketika itu diperintahkan oleh Hajjaj untuk membuat baris-baris dalam Al-Quranul Karim. Bahkan pada masa Rasulullah, rasamnya, gambarnya tidak memiliki titik. Enggak ada beda antara sa, ta, ba, enggak ada. Bagaimana mereka bisa baca? Fitrah mereka yang membuat mereka baca tanpa ada kendala. Ya. Makanya ada beberapa surat, beberapa ayat dalam Al-Quran Karim yang terdapat 2 perbedaan atau 3 perbedaan para ulama membacanya, tapi semuanya dari Rasulullah. Contohnya ayat yang berbunyi in ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, fatabayyanu. Dalam sebagian qiraah fatathabbatu. Berbeda sekali fatabayyanu, fatathabbatu. Ucapannya berbeda, maknanya sama, tapi rasamnya gambarnya sama. Antum coba tulis nanti di rumah. Fatabayyanu, fatathabbatu. Hapuskan semua baris-barisnya. Hapuskan semua titiknya, sama. Dan semuanya Rasulullah ajarkan. Ya, itu perkara yang berkembang belakangan. Ya.
Seperti wakaf yang dalam Al-Quran ada yang huruf mim, ini berarti lazim, wajib berhenti di sini. Ada bacaannya la kecil, artinya la taqif, jangan berhenti. Ini semua dalam rangka membaguskan pemahaman terhadap Al-Quran ketika dibaca. Dan tidak wajib, nggak ada kewajiban antum mengikuti wakaf, nggak wajib. Antum tabrak aja semua, nggak ada masalah. Tapi untuk memudahkan dalam memahami makna, di situ disebutkan mim waqaf artinya apa? Lazimul wuquf, wajib berhenti. Ada ta, apa itu ta? Tayyib, ini lebih baik dia berhenti di sini. Atau qala qif aula, salah sil aula. Kalau qala kecil berarti lebih baik berhenti, tapi boleh terus. Atau salah artinya apa? Sil aula, lebih baik nyambung, tapi boleh dia berhenti. Ada tanda 3 dalam beberapa tempat. Ini semua adalah dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quranul Karim yang datang belakangan. Itu dia ikhwan rahimakumullah. Jadi enggak ada kesepakatan kaum muslimin berapa jumlah ayat Al-Quran, enggak ada kesepakatan mereka. Berbeda-beda mereka. Makanya dalam penghitungan itu mereka berbeda-beda dalam menghitung ayat. Ya. Bahkan kalau antum lihat Al-Quran yang diterbitkan oleh negara-negara Afrika sana, Afrika Utara, yang disebut dengan bacaan Warash atau Qalun, hurufnya pun berbeda dengan huruf yang dibaca oleh kita. Kalau qaf, titik 1 di bawah. Kalau fa, tidak ada titiknya sama sekali. Kalau antum mau coba cek. Ada mungkin antum pulang nanti dari haji bacalah Quran bacaan Warash. Aneh sekali, ya. Andai kata mim mati berjumpa hamzah, disambungkan. Ya. Kalau kita dipisahkan, dia disambungkan. Dan banyak hal-hal lain yang antum akan pelajari ketika antum belajar agama Allah SWT. Qiraah itu luas sekali babnya, ya. Ada bacaan Warash, ada bacaan Qalun, ada bacaan Hafiz, ada bacaan Hamzah, Kasai yang berbeda-beda cara membacanya, ya. Seperti yang antum sebutkan imalah yang antum tahu dalam Warash 1 ayat saja. Contohnya apa? Bismillahi majreha wa mursaha. Majreha itu wajib dibaca majreha dalam bacaan Warash, dalam bacaan Hafiz kita. Dalam Al-Quran Al-Karim riwayat Hafiz hanya 1 saja tempat imalah namanya majreha. Enggak boleh antum baca majroha. Kalau majroha salah. Tapi yang benar apa? Majreha, dimiringkan dia, majreha. Tapi dalam bacaan Warash semua yang seperti itu dibaca dengan miring, namanya imalah. Wadduhai. Ya kan? Tayyib. Kayaknya udah terjawab tadi. Yang mana yang belum jawab? Di Bismillah rupanya yang pertama Al-Quran. Coba antum lihat lagi. Mana dia? Biasa itu dibuat nah. Mana dia? Gak ada dibuat itu. Nggak ada sini mushaf. Ambil mushaf gitu. Coba ambil mushaf kecil itu. Yang paling tepat untuk memenggal-menggal itu antum baca tafsiran Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala yang dibagi menjadi 7. 3 pertama itu untuk hamba, 3 kedua ini untuk Allah, 1 antar hamba dan Allah. Di tengah-tengahnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bacaan, ini Quran mana ini? Ini Quran, ini siapa punya ini? Ini pasti bismillah dibuat ini. Nah, ini dibuat ini bismillahirrahmanirrahim. Cek mushaf yang Saudi. Maiki, mana punya antum? Mana ini? Ini terpengaruh dengan mazhab Syafi'i ini.
Jadi penggalannya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ bedanya dia. Jadi alhamdulillah rabbil alamin 1, arrahmanir rahim 2, maliki yaumiddin 3. Ya. Ini semua hak Allah SWT. Milik Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ini antara Allah dan hambanya. Allah memohon, hamba akan mengabulkan. Hamba memohon, Allah akan mengabulkan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim itu 5. Berapa tadi udah? 5. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Sudah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Menjadi berapa? 6 sampai di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim 7 waladdallin. 6 waladdallin 7. Di situ dia. Dipisahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai situ dia. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Jadi hak hamba ihdinas siratal mustaqim. Hak hamba yang setelah ayat yang tengah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ke jalan lurus. Ya kan? Jalan yang lurus bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Jalan orang-orang beriman. Kemudian yang terakhir, hindari kami jalan orang-orang yang Kamu murkai, orang-orang tersesat. Dan itu sempurna. Tafsir ini sangat membantu antum baca tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menafsirkan makna Fatihah. 3 ayat pertama itu untuk Allah. 3 ayat yakni setelah dipenggal dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu untuk hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu antara Allah dan hamba. Enggak ada yang bawa Quran Saudi mana? Quran Saudi? Aduh. Enggak ada di sini. Coba antum lihat dulu. Antum bisa enggak salah saya kemarin dengar diputar Bahtera Samudra. Disebutkan oleh Ustaz Abu Bakar Umar Bashir tentang masalah khilaf dalam penggalan ayat tersebut ada. Kalaupun antum merujuk kepada tafsir, antum akan dapati perbedaan-perbedaan ini. Wallahu taala alam. Udah? Cukup? Ya. Tafadhal. Baca ta'awuz, a'udzubillah udah kita bahas kemarin. Disunnahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika membaca Al-Qur'an Al-Karim, membaca Fatihah, bukan ketika di awal salat, bukan setelah Allahu Akbar a'udzubillah, tapi ketika membaca Al-Fatihah. A'udzubillah, baru baca bismillah, baru Fatihah. Yang lain? Baik, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.